IPO di Bursa Domestik BI ini akan menjadi salah satu gebrakan-gebrakan yang selayaknya segera dilakukan atau direalisasikan nantinya oleh Tokopedia dan Gojek. Menurut saya kalau ini IPO itu sangat bagus karena selama ini kan IPO itu harus 2 tahun untung dulu. Nah kan sedangkan mereka kan dalam proses ya, yang mungkin baru keuntungannya itu beberapa waktu kemudian gitu. Nah ini satu hal yang baik karena dengan demikian mungkin nanti akan banyak yang melantai di bursa kalau peraturan-peraturannya itu lebih banyak relaksasi seperti sekarang. Ya kalau dulu kan aturannya sangat susah, harus 2 tahun dulu sehingga UKM kita juga nggak bisa melakukan IPO. Tapi dengan kondisi sekarang mau IPO ini akan bisa diikuti oleh digital-digital yang lain atau bisa e-commerce, bisa perusahaan digital lain, termasuk fintech gitu ya, itu bisa melakukannya gitu. Nah memang jangan sampai setelah IPO terus kemudian harga sahamnya jatuh gitu ya. Jadi memang harus smart juga dalam melihat prospek ya, karena kadang-kadang investor kita ini ada 2 macam. Ada investor yang jangka pendek saja, yaitu yang trading ya. Ada yang invest sifatnya jangka panjang. Jadi memang harus baca prospektus dengan baik-baik ya. Jadi kalau saya lihat dengan merger ini mereka sudah berpikir tentang jangka panjang, dan kalau kita lihat digitalisasi ini kan lebih cepat prosesnya ya. Jadi saya rasa ini satu hal yang menguntungkan buat investor untuk mendapat saham-saham baru. Selama ini kan saham baru sangat sulit ya, apalagi yang di bursa ini yang melantai itu nggak banyak gitu. Nah tahun ini kelihatannya akan banyak, terutama adalah dari e-commerce atau dari fintech. Oke, berarti untuk kalau dari sisi pengembangan dari ekonomi digital kita ini akan berdampak positif ya Bu ya, dengan IPO-nya unicorn karya anak bangsa kita ini yang akhirnya juga bisa dimiliki oleh publik Indonesia nantinya. Betul, ini jadi menjadi satu momentum kalau menurut saya, momentum yang bisa diikuti oleh yang lain. Karena selama ini kan masih maju mundur ya, masuk di bursa harganya seperti apa, apalagi dalam kondisi pandemi ini kan orang paling takut masuk bursa karena pasti harganya dianggap masih jatuh gitu ya. Tapi menurut saya ini suatu keberanian dalam kondisi pandemi seperti ini sudah mempersiapkan untuk IPO, dan ini bisa diikuti oleh yang lain ya. Oleh karena itu memang di Bursa Efek sendiri harus mulai melihat bahwa nantinya jangan harus selalu untung, tetapi bagaimana untungnya baru kemudian, tetapi dibolehkan proses untuk IPO itu salah satu yang saya apresiasi untuk kedepannya. Berarti lebih ke prospek kedepannya ya, seberapa besar nanti pengembangan. Kita ketahui juga dengan digitalisasi yang terjadi, pastinya ekonomi digital ini kan menjadi masa depan semuanya begitu ya Bu Afi ya. Nah terkait dengan mungkin harapan dari Bu Afi sendiri terkait dengan rencana merger ini jika memang terjadi, mengingat kita ketahui Indonesia ini kan merupakan negara dengan perekonomian ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, ini akan seperti apa sih nantinya? Yang pertama adalah satu, bisa membantu ekonomi, karena selama ini kalau kita lihat 60% GDP Indonesia itu kan dikuasai oleh UMKM ya kan. Tapi selama ini UMKM kita ini kan belum banyak terakses di dalam e-commerce ya. Nah, oleh karena itu menurut saya di sini harus ada pembagian tugas. Pemerintah tugasnya adalah bukan membuat e-commerce juga, tapi justru mendorong e-commerce yang sudah ada. Pemerintah justru membantu UKM untuk bisa UKM ini masuk di dalam e-commerce. Karena banyak sekali yang tidak memenuhi standar, yang pada akhirnya sebenarnya pasarnya ada atau tempatnya ada, tetapi karena tidak memenuhi syarat kualitas, maka dia tidak bisa masuk. Nah, disinilah tugas pemerintah adalah bagaimana membuat UKM ini bisa masuk pada digital gitu. Jadi sebenarnya akan sangat menguntungkan untuk membantu UKM yang selama ini yang selalu mengeluh tentang pasar gitu. Nah, jadi sekarang pasarnya sudah disiapkan melalui e-commerce, salah satunya adalah Gojek dengan Tokopedia ini, tetapi bagaimana dia bisa akses masuk. Nah, itu adalah PR pemerintah. Jadi menurut saya ini akan bisa jadi besar ekonomi dengan cara seperti ini, tetapi di sini tetap harus ada fasilitasi. Karena kalau tidak, pada akhirnya UKM hanya jadi penonton. Dia tidak bisa akses di dalam e-commerce seperti Tokopedia dan Gojek. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.